Jemaat kekasih Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita buka Alkitab, kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kemudian kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sampai hari ini Roh Kudus terus berkarya untuk menyatakan ambisi Ilahi bagi dunia ini melalui orang-orang percaya yang memberitakan Injil, sehingga banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di satu pihak. Tetapi di lain pihak ada orang Kristen tinggalkan Yesus. Mereka tinggalkan Yesus oleh karena mereka menikah dengan tidak seiman. Mereka meninggalkan Yesus oleh karena diberikan jabatan. Mereka meninggalkan Yesus oleh karena harta dan alasan-alasan lainnya. Padahal kita berkata, apakah artinya kamu memiliki dunia ini kalau jiwamu binasa? Saudara-saudara, mengapa mereka tinggalkan Yesus? Mengapa mereka tinggalkan Yesus? Mereka tinggalkan Yesus oleh karena mereka tidak mengerti dan mengalami kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Mereka tinggalkan Yesus. Mereka negosiasikan iman mereka. Oleh karena sekali lagi mereka tidak mengerti dan mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6 dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, Allah mencipta manusia. Allah mencipta Adam dan Hawa untuk bisa bersekutu dan memuliakan Dia, dan persekutuan itu sifatnya kekal. Kalau bisa saya sebut ini garis pertama, garis kasih Allah. Tetapi sayang, oleh karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak lagi hidup di dalam garis pertama yang saya sebut tadi, garis kasih Allah. Kemudian akibat dosa, manusia hidup di dalam garis kedua yang saya sebut garis keadilan Allah. Sehingga akibat dosa, manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya.
Sebab upah dosa ialah maut, artinya manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Sehingga kalau manusia mati pasti masuk neraka akibat dosa. Tetapi manusia tidak mau masuk neraka. Itulah sebabnya manusia berupaya untuk mencari Allah, mencari Tuhan dalam kaitan dengan mencoba untuk kembali pada hidup, garis hidup yang pertama, yaitu garis kekekalan. Lewat etika, filsafat, perbuatan baik, dan hal-hal lain. Tetapi Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi dosa yang menyebabkan walaupun manusia berusaha mencari Allah untuk kembali hidup di dalam garis pertama, garis kasih Allah, garis kekekalan, lewat etika, lewat perbuatan baik, lewat filsafat dan hal-hal lain, tidak bisa mencapai garis yang pertama ini karena dosa. Dan ini merupakan dilema bagi manusia. Ini merupakan persoalan besar bagi manusia. Tetapi Allah sangat mengasihi ciptaannya, sehingga dia utus anaknya datang ke dalam dunia ini sebagai wujud kasih yang terdalam, agar supaya manusia bisa diselamatkan. Itulah sebabnya di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada orang bertanya kepada saya, Pak, kalau di dalam kekristenan mengajarkan hanya melalui Yesus manusia mati lalu masuk surga, bagaimana dengan agama-agama lain? Orang ini moralnya agung, rajin berdoa, setia beribadah, dan selalu berbuat baik. Tetapi karena tidak percaya Yesus, maka kalau orang ini mati, masuk neraka. Lalu saya katakan, Pak, yang Bapak katakan orang itu moralnya agung, rajin berdoa, setia beribadah, suka berbuat baik, pernah nggak buat dosa? Dia jawab, ya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kemudian saya jelaskan selanjutnya, saya dasari arti keadilan dari kitab Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Adil itu ialah memberikan sesuatu sesuai dengan hak orang yang menerima. Sebab upah dosa ialah maut. Orang berdosa dapat upah, dan upah itu, hadiah itu maut, neraka. Lalu saya jelaskan, Pak, sebenarnya orang kemudian mati, masuk neraka bukan karena nggak percaya Yesus, tapi karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya sekali lagi manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Sehingga kalau kita tarik dari muara ini, sebab upah dosa ialah maut, yang membuat orang masuk neraka sebenarnya bukan karena nggak percaya Yesus, tapi karena dosa. Dan itulah sebabnya Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia utus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan dosa kita. Sehingga di dalam kekristenan diajarkan tentang dimensi kasih, tetapi juga diajarkan tentang dimensi keadilan. Allah mengasihi kita, tetapi Allah itu adil. Orang yang berdosa tidak mungkin tidak dihukum. Upah dosa adalah maut. Itulah keadilan Allah. Sehingga orang yang Bapak sebutkan tadi, Bapak sadar bahwa orang
orang itu berdosa, Bapak dan saya juga berdosa, maka sesuai dengan keadilan Allah, Bapak dan saya juga dengan orang yang Bapak sebutkan tadi masuk neraka. Itu keadilan Allah. Tetapi Yesus datang menggantikan dosa kita, dan di dalam Dia ada keselamatan. Itulah sebabnya Yesus menjembatani jurang pemisah antara garis keadilan dan garis kasih Allah, saling menunjukkan jembatan bagi manusia yang berdosa mati masuk neraka menuju kepada garis kekekalan. Sehingga Yesus harus bilang, di luar aku tidak ada jalan keselamatan, sebab aku adalah jalan, aku adalah kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus bilang Dia adalah satu-satunya jalan, maka tidak ada peluang bahwa ada jalan lain. Kalau saja ada peluang bahwa ada jalan lain, buat apa kita percaya Yesus? Sebab di luar Yesus masih ada jalan keselamatan. Sehingga percuma kita beribadah pada hari Minggu pagi ini, karena ada jalan lain. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang bilang bahwa tidak ada jalan lain, sebab seseorang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, tidak akan memperoleh keselamatan. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Yesus yang bilang Dia satu-satunya jalan, dan tidak ada peluang bahwa ada jalan lain, sehingga Dia benar satu-satunya jalan. Dan kita imani bahwa benar tidak ada peluang bahwa ada jalan lain. Kenapa? Karena Dia bilang Dia satu-satunya jalan. Dan kalau Dia bilang Dia satu-satunya jalan, maka tidak ada jalan lain bagi manusia untuk bisa datang kepada Bapa di surga selain melalui Yesus. Saudara, kalau saja ada peluang lain, sia-sialah kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, sayang, banyak orang Kristen barangkali pernah mendengar Yohanes 14 ayat 6, tapi Alkitab berkata mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Mereka pernah mendengar tapi tidak melakukan. Kalau mereka imani Yohanes 14 ayat 6 ini dan melakukan kebenaran ini dalam hidup, maka mereka beroleh kepastian keselamatan. Ini alasan yang mendasar, saudara, kenapa begitu banyak orang tinggalkan Yesus, karena tidak mengalami kebenaran. Mereka juga pernah mendengar tetapi tidak mengalami. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu ada orang berkata begini, bagaimana mungkin orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang mereka percaya itu mati? Saya bilang, saudara sekalian, Yesus adalah manusia biasa 100%. Saudara dan saya juga adalah manusia biasa, manusia 100%. Kita sama dengan Tuhan Yesus, tetapi ada perbedaan, saudara. Perbedaannya adalah kalau saudara dan saya pasti akan mati, sebab upah dosa ialah maut. Yesus juga mati karena Yesus manusia. Sekali lagi, kita adalah manusia, tetapi perbedaannya, kalau saudara dan saya mati, memang harus mati. Kenapa? Karena kematian berkuasa atas kita. Tetapi Yesus mati di kayu salib bukan oleh karena kematian berkuasa atas Dia, tetapi Dia berkuasa atas kematian. Itulah sebabnya Dia mati bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Saudara dan saya mati tidak mungkin dibangkitkan, atau tidak mungkin bangkit kecuali dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga dengan Yesus bangkit dari kematian, membuktikan Dia adalah Allah, dan yang bilang satu-satunya jalan adalah Allah sendiri. Saudara, Efesus pasal 2, 8 dan 9 berkata, dan
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan oleh karena usaha kita, tetapi oleh karena pemberian Allah. Jadi keselamatan sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita sambut dengan iman. Kata lain dari iman adalah percaya. Setelah kita sambut dengan iman, maka kita diselamatkan. Ayat 10 Efesus pasal 2 berkata, kita diselamatkan dalam kaitan kemudian berbuat baik. Jadi keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kita hanya menyambut dengan iman. Dan kalau kita mau percaya Yesus adalah Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya dan menerima Dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi sesungguhnya tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tapi kemudian terima Dia. Setelah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita menjadi anak Dia. Tapi kemudian diperlengkapi dengan kuasa. Dan akibat kita terima Yesus, kata lain dalam Alkitab, dilahirkan kembali, diciptakan menjadi manusia baru. Hak atas jaminan kepastian keselamatan diberikan Tuhan kepada kita, sehingga nantinya kalau kita dipanggil Tuhan, mati pasti masuk surga. Bukan mungkin masuk surga, bukan karena kita berbuat baik masuk surga, tapi kita sambut keselamatan itu dengan iman, karena kita mempercayai Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana caranya kita terima Yesus? Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, dengan iman kita buka pintu hati kita dan sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia secara pribadi, maka Yesus memberikan bukan saja pengampunan dosa, sifat kekal tadi, tali ikatan dosa diputuskan oleh Yesus melalui kematian di kayu salib, tapi juga status kita menjadi anak Dia, ada kuasa terlebih diberikan keselamatan. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi tahun 80. Saya adalah seorang pemuda yang aktif di gereja, tetapi konsep tentang keselamatan terima Yesus saya tidak mengerti. Tetapi pada tahun 80 saya sungguh membuka pintu hati saya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan pada saat itu saya yakin di dalam Dia ada keselamatan. Dan terus menerus saya pelihara. Begitu banyak orang ketika mendengar kebenaran ini, mereka membuka pintu hati dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah keindahan Tuhan datang ke dalam dunia ini, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai engkau negosiasikan imanmu dengan calon istri, calon suami. Jangan sampai engkau negosiasikan imanmu dengan jabatan atau kedudukan. Dan jangan sampai engkau negosiasikan imanmu dengan harta. Dan saya percaya di dalam kitab Roma pasal 8, orang yang sungguh-sungguh sudah terima Yesus, kan ada Yesus di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam ayat 22 sampai 28, tidak ada seorang pun yang dapat menarik dia dari kasih Kristus. Harta, jabatan, calon suami, calon istri tidak akan dapat memisahkan dia dengan Kristus. Sehingga betapa penting seseorang untuk menjadi orang Kristen yang benar, dilahirkan kembali, atau dengan kata lain, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini sudah diselamatkan Tuhan, oleh karena sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan Tuhan minta, saksikanlah keselamatan itu kepada dunia ini, supaya orang kemudian mengenal Dia dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi.
Ada jemaat yang belum sungguh-sungguh dengan iman memahami kebenaran ini dan mau membuka pintu hati untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara bisa ikuti doa saya dan berkata, Tuhan Yesus, dengan iman aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Terima kasih Engkau telah mengampuni dosa-dosaku. Bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih oleh karena tali ikatan dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa telah diputuskan oleh Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib. Terima kasih Engkau mengangkat aku menjadi anak-Mu, dan terima kasih Engkau memberikan aku kuasa untuk aku boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidupku. Terima kasih banyak Tuhan. Konsep tentang kepastian keselamatan secara sederhana kami sudah renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini, saudara. Yesuslah Juru Selamat dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biarlah hati kita terus memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup. Muliakanlah Dia. Haleluya. Hatiku memuliakan Tuhan, jiwaku hormat akan Engkau, karena Kaulah Dia. Terima pujian Yesus Tuhan penyelamat dunia. Yesuslah Tuhan Raja dunia.
Yesuslah juru selamat dunia. Bagimu segala hormat Tuhan, bagimu segala pujian. Kami sebut anak-anak Allah karena Engkau Bapa kami, Bapa kami. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kehangatan. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Yesus, berkata-kata lagi Haleluya, kami hidup karena anugerah-Mu. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima Yesus. Yesus, masih Tuhan. Oh Jesus, oh Lord, you are good, Lord Jesus, Lord. I know the hope, Jesus.
pujian dan hormat syukur kami kepada-Mu Bapa. Karena memang Engkau layak terima pujian, pengakuan dan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan anugerahkan bagi kami Tuhan, orang-orang percaya. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Sekalipun kami belum setia, tetapi Engkau adalah Allah yang setia dan adil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah dan kasih-Mu atas hamba-Mu Dr. Pastor Jamie Filippo ini Tuhan, yang Engkau pakai pada saat ini dengan kuasa dan otoritas Allah yang nyata bagi hidupnya. Engkau memberkati hidup keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan Yesus. Diberkatilah senantiasa buat setiap kami Tuhan yang ada dan mengikuti live streaming ini Tuhan. Saudara, terimalah kuasa, terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus atasmu dan kami semua. Saat ini Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan mereka yang sedang mengikuti streaming ini, layar kaca ini tidak membatasi kuasa Allah bekerja atas hidupmu. Biarlah imanmu yang menyelamatkanmu saat ini juga. Apapun persoalanmu, datang dan bawalah di kaki Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga orang percaya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu. Apapun yang engkau saat ini sedang gumulkan, Tuhan mengetahui dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Segala cita-citamu sebagai anak muda, Tuhan membuat engkau menjadi sukses, berhasil, karena Yesus ada dalam hidupmu dan Dialah penolong hidupmu. Buat setiap kami Tuhan Yesus, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Kristus yang Tuhan anugerahkan kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati semua kami, baik yang di rumah, yang mengikuti streaming ini, dan kami yang ada di rumahmu. Terima berkat yang sama, anugerah Tuhan melimpah atas kami semua. Diberkatilah usaha pekerjaanmu senantiasa, kesehatan, kehidupan, masa depan saudara dan saya ada di dalam rencananya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dilimpahkan berkat kasih anugerah. Para misionaris juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Gerejamu di tempat ini penuh dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami terus bersyafaat ya Tuhan. Kami mau angkat doa kami, pujian hormat kami bagi bangsa Indonesia yang kami cintai, yang esok hari 17 Agustus akan memperingati 75 tahun bagi bangsa kami. Jayalah Indonesia, negeri tercinta kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang padamu Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati Indonesia. Hatiku berkata Indonesia diberkati, Indonesia dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, mengangkat hati kami dan doa kami. Haleluya untuk bangsa kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.
Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan, Bapa, pujian Indonesia dipulihkan adalah doa orang-orang percaya yang berkata dan memohon kepada Engkau ya Aba. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan, dan sesuatu sedang Engkau kerjakan bagi bangsa kami Tuhan. Penggenapan demi penggenapan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami melihat ya Bapa, semakin hari menunjukkan sesuatu kebaikan dan kebaikan, pertanda janji Tuhan digenapi bagi bangsa kami. Thank you Jesus. Berkat Tuhan tercurah bagi Indonesia. Anugerah Tuhan tercurah bagi Indonesia.
terlebih pemimpin-pemimpin bangsa kami yang Tuhan anugerahkan suatu kepercayaan untuk memimpin bangsa kami di Indonesia, tanah air tercinta ini. Kami percaya ada hikmat yang Tuhan taruh di hati mereka dan pikiran setiap pemimpin-pemimpin kami. Akan mereka boleh menembus suatu kebijakan yang baik. Dan kami percaya suatu terobosan baru pasti terjadi untuk pemulihan bagi Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin yang Tuhan sudah anugerahkan bagi bangsa kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan seluruh staf dan jajarannya yang ada, dianugerahkan berkat Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi setiap tim para medis yang ada pada garda terdepan. Tuhan, berikan kekuatan ekstra bagi mereka. Bahkan Tuhan Yesus, kemampuan mereka untuk mereka boleh merawat setiap para pasien yang terinfeksi. Dan kami percaya penggenapan itu sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, kesembuhan terus terjadi bagi setiap yang sakit. Dan kami doakan in the name of Jesus Christ. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami juga melepaskan blessing Tuhan Yesus bagi negara-negara lain Tuhan, baik itu China, Amerika, dimanapun negara-negara ada saat ini. Tuhan, Engkau mencintai setiap negara-negara yang ada di muka bumi ini. Mari Tuhan, Engkau tangkap kembali setiap mereka, untuk mereka boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Diberkatilah setiap negara-negara di seluruh muka bumi, bahkan setiap Tuhan provinsi-provinsi di bangsa kami, wilayah dan kota-kota, terima blessing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kami boleh menginjak tanah air ini dengan penuh kebahagiaan bagi bangsa kami tercinta. Ketika esok hari pun bangsa kami akan bersama-sama memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Anugerah Tuhan luar biasa bagi bangsa kami. Terus Tuhan, suatu tanda Tuhan Yesus, ketika Tuhan berkenankan Indonesia memasuki usia yang baru, Indonesia siap terima berkat yang baru. Kami aminkan Tuhan, Indonesia siap terima berkat baru. Masyarakat Indonesia semua siap terima anugerah yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Memberkati juga setiap kami Bapa saat ini Tuhan, yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan pada saat ini. Anugerah ilahi, berkat Tuhan tercurah buat setiap kami. Dan gereja-Mu yang ada di tempat ini pun penuh dengan kasih karunia Allah. Dan semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, di muka bumi ini, dianugerahkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Para hamba-hamba Tuhan, para misionaris juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, ini rasa syukur kami, ini sukacita kami, ini pengharapan kami dan iman kami. Ketika kami memohon kepadamu, kami percaya apapun yang kami doakan, kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pengampunan yang Engkau berikan bagi kami, terus Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan daripada Engkau. Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami mengaku jujur di hadapan-Mu, kami penuh dengan segala dosa dan kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perlengkapan senjata Allah yang Tuhan kenakan bagi hidup kami, yaitu jubah kebenaran yang berikat pinggang dan kebenaran ya Tuhan Yesus, dan pedang roh itu sendiri yaitu firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, seperti di surga.
Kekasih Kristus, permata hati Tuhan, Engkau yang ada di rumah dan yang ada di sini, dengan segala kerendahan hati kami mengundang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Allah yang dicintai, yang diberkati, yang diurapi, Tuhan pasti dan terus menyinari kita dengan kasih-Nya, dengan wajah-Nya, dan menganugerahkan kita semua dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuannya dengan Roh Kudus yang senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua, baik setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaanmu, semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.